Bab 2546. Bermain saja. Pegang terbalik. Mileye sedikit malu. Dia tidak terlalu akrab dengan hal ini, lagi pula, dia tidak memahaminya. Mileye buru-buru memutar pistol dan menarik pelatutnya. Boom! Cahaya putih tiba-tiba menyembur keluar dari moncong senjata dan dalam sekejap, waktu dan ruang dalam jarak sejuta meter langsung mendidih, yang sangat menakutkan. Setelah menarik pelatutnya, Mileye dengan cepat menggunakan pedang biru gaib untuk mengubahnya menjadi perisai pedang untuk memblokir dirinya di depannya. Boom! Bahkan dengan pertahanan pedang biru gaib, hentakan yang mengerikan masih mengguncang Mileye ribuan kaki jauhnya. Namun, perisai pedang biru gaib tidak bergerak sama sekali, tidak ada masalah sama sekali. Di kejauhan, ketika cahaya putih menyembur keluar, pupil dewa spiritual iblis tiba-tiba menyusut dan dalam sekejap, petir dewa yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan. Hancurkan. Saat berikutnya, cahaya putih itu datang sebelum dia. Iblis spiritual master dewa terkejut, dia mengayunkan tangan kanannya dan perisai guntur energi diblokir di depannya. Boom! Perisai guntur energi tiba-tiba meledak. Boom! Master dewa spiritual iblis langsung terguncang puluhan ribu kaki jauhnya oleh senjata ini. Begitu dia berhenti, tubuh fisiknya langsung retak menjadi jaring laba-laba. Namun, itu tidak sepenuhnya fragmentasi. Jelas, kekuatannya masih sangat menakutkan. Tapi peluru itu tidak hilang, itu langsung menembus perut dewa spiritual iblis dan kemudian menghilang di ujung langit berbintang dalam sekejap mata. Di mana peluru lewat, ruang waktu dimusnahkan secara langsung, sehingga celah besar ruang waktu tanpa dasar muncul di dunia iblis spiritual. Di lapangan, spiritual iblis master dewa menggenggam tangannya erat-erat, dan petir dewa yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekelilingnya dan kemudian tubuh fisiknya mulai perlahan-lahan diperbaiki. Resistensi keras turun. Di kejauhan, Mileye sedikit mengernyit, dan dia berkata, "Menara kecil, berpura-pura agresif, oh tidak, isi ulang. Beri aku 20.000 jalur dewa bintang. 20.000 keping." Pistol kecil di tangan Mileye kembali ke menara kecil dan setelah beberapa saat, pistol kecil itu muncul lagi di tangan Mileye dan dia membidik master spiritual iblis di kejauhan. Matanya menyusut tiba-tiba dan segera menjadi marah. "Tidak tahu malu, kamu menggunakan benda asing. Kamu benar-benar tidak tahu malu." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu aku tidak membutuhkan benda eksternal." Saat dia berbicara, dia menyimpan pistol kecil itu. Melihat pemandangan ini, spiritual iblis master dewa sedikit terkejut, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba melompat dan menebasnya dengan pedangnya. Iblis spiritual master dewa menyipitkan matanya sedikit dan hendak bergerak, ketika Mileye tiba-tiba mengeluarkan pistol kecil dan menarik pelatutnya. Boom! Cahaya putih menyembur keluar dan Mileye adalah orang pertama yang terhempas. Di bawah, mata dewa spiritual iblis tiba-tiba menyusut dan kemudian meraung dengan liar, "Jangan bicara seni bela diri." Suara itu jatuh dan dia membuat gerakan keras dengan kedua tangan dan petir dewa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas kepalanya, melindungi seluruh tubuhnya. Boom! Perisai petir dewa langsung hancur dan saat berikutnya, cahaya putih itu langsung meledakkan spiritual iblis master dewa yang jaraknya puluhan ribu kaki dan segera setelah dia berhenti, tubuh fisiknya langsung hancur. Tidak hanya itu, jiwanya juga menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tembakan ini langsung meledakkannya. Iblis spiritual master dewa memandang Mileye di kejauhan dengan bingung. "Bukankah kamu mengatakan tidak?" Mileye mengangguk, "Ya." Iblis spiritual master dewa meraung, "Kalau begitu kamu masih menggunakannya."
Mileye melirik dewa spiritual iblis-iblis, aku menggunakannya jika mau dan tidak menggunakannya jika aku tidak mau. Aku hanya bermain. Mengapa kamu menggigitku? Mata spiritual iblis Master Dewa akan terbelah dan dia meninggal karena sesak napas. Aku langsung kesal. Mileye menggelengkan kepalanya sedikit, orang ini memiliki semua kekuatan, tetapi keadaan pikirannya tidak baik. Jika itu aku, tidak ada yang akan membunuhku dengan kata-kata. Menara kecil berkata, tentu saja, majikan muda, kamu tidak tahu malu. Mileye. Menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, kenapa kamu tidak gila? Mileye berkata, aku ingin menjadi gila, ya gila. Tidak ingin menjadi gila, ya tidak gila, bermain saja. Menara kecil. Mileye tidak berbicara omong kosong dengan menara kecil, dia berbalik dan melihat dan saat berikutnya, pedang biru gaib terbang keluar dari tangannya. Terus membantai kota. Dia serius tentang ini. Tidak ada yang bisa menyakiti dia. Iblis spiritual Master Dewa, tidak ada yang bisa menghentikan Mileye. Mileye langsung pergi ke kota dan pada saat ini, hampir tidak ada iblis spiritual yang masih hidup di kota klan iblis. Karena dia melawan dewa spiritual iblis sebelumnya, dia mati dan melarikan diri. Kota ajaib ini sekarang menjadi kota kosong. Mileye melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada master spiritual iblis. Dia tiba-tiba melompat dan kemudian menebas dengan pedangnya. Sebuah pedang Tao menebas kota ajaib dan dalam sekejap, seluruh kota hancur dan berubah menjadi debu. Mileye berbalik dan pergi, seolah memikirkan sesuatu, dia membentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang keluar dan setelah beberapa saat, sederet kata muncul di ruang hampa, kalau berani, bangunlah dan lain kali aku datang untuk menyembelih. Setelah berbicara, dia berbalik dan berdiri dengan pedangnya dan menghilang ke ujung langit dalam sekejap mata. Mileye tidak langsung meninggalkan alam spiritual iblis, tetapi datang ke kota Lin sebelumnya. Di sini, banyak master super dari keluarga spiritual iblis sedang tidur. Mileye datang ke tembok kota dan dia melihat sekeliling. Saat berikutnya, pedang biru gaib terbang tiba-tiba dan di ujung langit yang jauh, kepala berdarah jatuh perlahan. Melihat pemandangan ini, wajah para master spiritual iblis dalam kegelapan berubah drastis dan mereka semua mundur dengan keras, tidak lagi berani mengintip dalam kegelapan. Mileye datang ke tembok kota, dia melihat ke kejauhan, di kota, ada ratusan altar, besar dan kecil, dan setiap altar berisi aura yang kuat. Ada nafas, yang membuatnya merasa sedikit berdebar. Kuat. Inilah yang dia rasakan. Mileye terdiam. Haruskah kita membunuh master tidur ini? Intuisi memberitahunya bahwa dia tidak bisa melakukannya. Apalagi, begitu orang-orang ini bangun, dia akan dipukuli oleh geng. Tapi pergi begitu saja terlalu menguntungkan untuk spiritual iblis. Memikirkan hal ini, Mileye melarikan diri dari senjata kecil itu lagi dan dia langsung memberi makan senjata kecil itu dengan 20.000 jalur dewa bintang dan kemudian mengarahkan senjata kecil itu ke kota Lin. Seolah memikirkan sesuatu, dia memberi makan 10.000 jalur dewa bintang lainnya. Hei, Mileye merasa sedikit tertekan. Karena dia saat ini memiliki kurang dari 60.000 jalur dewa. Ini semua diberikan kepadanya oleh Kina sebelumnya, jika tidak, dia bahkan tidak akan memiliki rambut. Jika cincin penyimpanan di paviliun Xianbao belum diambil oleh ketua paviliun. Memikirkan hal ini, Mileye merasakan sedikit sakit di hatinya. Lebih dari 1 miliar. Berapa banyak bidikan yang diambil? Jika dia memiliki lebih dari 1 miliar jalur dewa di tangannya, dia bisa lepas landas sepenuhnya. Dapat menembak dan bermain setiap hari.
Mileye menghela nafas dalam hatinya, tanpa berpikir lagi, dia mengarahkan pistol kecil ke kota Lin dan saat berikutnya, dia menarik pelatutnya. Boom! Cahaya putih menyembur dari moncong pistol. Mileye tidak melihatnya. Sambil terguncang, dia juga dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, dia menghilang di ujung langit berbintang dan kemudian langsung berteleportasi keluar dengan pedang biru gaib. Dunia iblis spiritual. Cahaya putih langsung memasuki kota Lin dan dalam sekejap, seluruh kota Lin mendidih dan saat berikutnya, seluruh kota Lin mulai terbakar. Pada saat ini, raungan tiba-tiba bergema dari dalam kota Lin, siapa itu? Saat berikutnya, kekuatan yang menakutkan langsung menghantam cahaya putih. Boom! Cahaya putih bergetar hebat, lalu meledak. Pada saat ini, seorang pria spiritual iblis kekar muncul di langit di atas kota Lin, matanya sedalam langit berbintang, tetapi pada saat ini, matanya tidak menyembunyikan kemarahan dan jiwa pembunuhan. Pria kekar itu melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Pria kekar itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan, keluar. Suara itu jatuh, dan Master Iblis Spiritual muncul di depannya. Master Spiritual Iblis memberi hormat yang dalam, lalu berlutut, "Aku menyapamu Master Zuo." Orang ini adalah klan Iblis Tuan Zuo, dengan status yang sangat tinggi. Tuan Zuo tampak kedinginan, apa yang terjadi? Master Spiritual Iblis memberi hormat lagi, lalu menjelaskan seluk-beluk kejadian sebelumnya. Setelah mendengarkan kata-kata Master Spiritual Iblis, wajah Master Zuo tiba-tiba menjadi sangat jelek. Membantai kota. Kota klan Spiritual Iblis dibantai. Seolah memikirkan sesuatu, Master Zuo tiba-tiba berkata dengan marah, "Di mana Master Dewa Spiritual Iblis? Apa yang dia lakukan? Dia bahkan membuat orang membantai kota. Ini sangat memalukan." Master Spiritual Iblis ragu-ragu untuk beberapa saat dan kemudian berkata, "Spiritual Iblis Master Dewa telah mati dalam pertempuran. Bertarung sampai mati." Tuan Zuo membeku, "Mati?" Master Iblis Spiritual mengangguk, gemetar, "Ya." Tuan Zuo terdiam dan ekspresinya berangsur-angsur kembali tenang. Dia masih mengetahui kekuatan Dewa Spiritual Iblis, dia bertarung dengan mereka di tandus besar pada awalnya dan lawan benar-benar mati dalam pertempuran. Tuan Zuo terdiam sesaat, lalu bertanya lagi, kapan seorang kultivator pedang super muncul di tandus besar? Master Spiritual Iblis ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Aku mendengar dari Master Dewa Spiritual Iblis bahwa anak laki-laki itu tampaknya bukan tandus besar." Tuan Zuo sedikit mengernyit, "Bukan dari tandus besar." Master Spiritual Iblis mengangguk, "Ya." Wajah Guru Zuo menjadi suram, dia bukan dari tandus besar, jadi mengapa dia datang membantai kota klan Spiritual Iblisku? Master Spiritual Iblis ragu-ragu sejenak dan kemudian menjelaskan penyebab masalah tersebut. Wajah Tuan Zuo menjadi semakin suram. Master Spiritual Iblis berlutut di tanah, gemetar, tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, Master Zuo perlahan menutup matanya, tidak peduli apa alasannya, orang ini telah membantai kota keluarga spiritual iblisku, maka dia tidak akan hidup. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang tepat di tempatnya dan ketika dia datang ke langit berbintang, dia meliriknya. Pada saat ini, seluruh dunia spiritual iblis diselimuti oleh kesadaran ilahinya. Namun, dia tidak menemukan jejak Mileye. Sesaat kemudian, Tuan Zuo datang ke bekas kota ajaib. Ketika dia melihat kota ajaib yang dulunya mulia berubah menjadi reruntuhan, wajahnya langsung menjadi dingin dan tidak ada jiwa pembunuhan rahasia di matanya. Dan ketika dia melihat garis yang ditinggalkan oleh Mileye, wajahnya berangsur-angsur menjadi sedikit mengerikan. Sayang sekali.
Ini sangat memalukan. Bahkan ketika menghadapi tandus besar saat itu, dunia spiritual iblis tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Di sekeliling, para master spiritual iblis itu gemetar dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Tuan Zuo tiba-tiba berkata, "Bangun kembali kota ajaib." Saat dia berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang. Jika dia tidak datang untuk membantai, dia adalah cucu. Setelah selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan meraung, "Bangun kota segera." Bersambung.